Oh tapi lu udah punya mindset harus punya bisnis lainnya di luar dari fotografi wedding. Iya. Karya versus sama jasa pelayanan sama klien, mana yang lebih penting? Berarti lu menyanggap diri lu jadi jago banget dong ya? Sombong kali nih anak muda. Enggak, malah Untuk hari ini kita kebetulan kedatangan satu orang milenial, kali kita sebutnya bukan Gen Z ya, tapi milenial karena Gen Z nih sebenarnya kalau gue lihat. Ya, milenial dengan baju-baju gondrongnya ya kan, yang selalu ke Gen Z-Gen-Zian ya kan. Aduh, malu-malu dia. Oke, kita welcome Afat. Afat Jaya. Fat, apa kabar Fat? baik. Baik ya. Basi banget. Kan udah tadi. Oh iya. Fat, ya, kok lu mau sih datang ke sini Fat? Padahal kan di sini isinya Nggak demi lu kok. wih gila tersanjung gua. Iya. Oke. Dan kenalin Dan Fat tuh kenal belum? Hai, sudah. Udah kenal ya tadi dia di belakangnya. Sudah. Nah, Fat, sebelum tadi kan gue udah buka dikit tuh ya, lu udah denger juga kan, gue mau ngorek apa tentang lu nih. Nah, terus gue sekarang boleh nggak sih, mungkin gue tau lah perjalanan lu kan ya, tapi kan mungkin di sini buat teman-teman yang lain nih belum tahu nih background lu tuh awal mulanya bisa terjun ke dunia fotografi itu gimana sih? Terus gak apakah ada background pendidikan dengan berbau seni atau enggak gitu loh? Boleh dong ceritain dong Fat. Oke. Bentar. Nggak, jadi awalnya sebenarnya gue baru moto tuh baru lulus kuliah, kayak baru mulai kayak tertarik gitu. Oh tahun berapa Fat? 2013 ya. 2013 lu mulai foto komersil atau belajar foto? Baru tertarik foto. Oh tertarik foto. Iya. Di kampus dong kalau gitu. Jadi awal mulai tuh pas libur kayak lulusan tuh. Lulus SMA? Gue dibeliin ini Samsung Tab tuh yang gede tuh zaman dulu. Terus jalan-jalan. Nah itu pas jalan-jalan itu ada bule minta tolong fotoin gue awalnya. Cewek cowok? Pasangan minta fotoin gitu. Di Bali? Di Singapura waktu itu. Oh, kirain I'm a photographer from Bali. Oh street iya, photographer. yang cewek-cewek itu ya. Oh iya. Explore-nya. Exploring ini ya. Ketahuan. Ya. Terus. Fotoin, terus dia lihat hasilnya kayak biasa bule emang kayak muji-muji gitu kan ya. Iya. Bagus banget. Nah, kayak gue kesenangan, terus jadi pas di situ gue mulai foto pakai itu loh. Tab. Tab. Oh lu mulai mencintainya di situ. Iya, Pada saat lu lulus Gak dipuji SMA. sih, gak dipuji kali ya biasa. Puji bule ya? Oh, iya. Lu gak minta nomor telepon bulenya ya? Enggak. Harusnya minta ya klien. Nah, jadi klien kan. One day maybe you can be my client gitu kan. Iya. Yeah, Terus baru masuk kuliah kan masuk PFT. Langsung dari masuk kuliah PFT? Berarti Untar. Untar. Oh, oke. Lulusan ini. Jadi gue kuliah dulu semester 3 atau 4 gitu baru masuk PFT gue. Oh. Nah, pertanyaan gue kenapa ketika lu lagi SMA itu lu mulai suka foto, tapi kenapa akhirnya masuknya kan lu ke jurusan ekonomi? Iya. Ya kan? Oh, Di ekonomi. ekonomi. Oh, berarti PFT itu open buat semua fakultas. Semua fakultas di Tarumanegara, betul. Oh, wow. Nah, tapi kenapa nggak memutuskan untuk kayak gue mau masuk DKV aja deh desain gitu loh? Karena itu kan udah daftar kan, gue sebenarnya udah daftar. Terus emang kayaknya kuliah gue agak males. kayak udah apa aja lah gitu. Yang penting bisa kuliah, bisa buat kerja gitu ya mikirnya ya. Nah terus akhirnya lu masuk PFT, berarti tahun 2013, 2017 dong ya Fat ya? Lulusnya. 2015 dong berarti ya masuk PFT-nya? Masuk PFT 2014-an. 14. Dia ketua PFT juga coy ngomong-ngomong. Oh gitu? Oh, BPA gue. Gue BPA ya? Enggak. Iya. Oh gue BPA lo ya. Iya. Gue yang dampingin dia dulu. Oh, nah dia ketua PFT ya. Terus habis itu gue yang kayak ngasih masukan input lah gitu loh. Lu butuh ini kayak ini gitu. Yang reseknya lah, orang reseknya lah gitu lah ya. Enggak. Yang namanya anak muda kan harus dikasih batasan sedikit gitu kan gitu. Arahan. Oke.
Ada mau tanya nggak Rian? Keep going. Keep going ya, oke. Nah terus, itu dari akhirnya lu mencintai fotografi 2013, ikut PFT. Nah terus akhirnya kenapa lu memutuskan untuk ke dunia komersial, terutama di wedding? Kayak karena PFT kayak banyak fotografer wedding sih pas yang senior gue banyak fotografer Udah wedding. langsung jadi atau maksudnya udah langsung foto terjun ke dunia wedding kah Oh iya, yang di gimana situ? tuh? Atau Awal mulai gimana? Awal setelah? mulai gue awalnya tapi ikut diajakin itu loh sama senior Oh sih gue pernah banyak. ngajakin lu juga ya. Pernah, I banyak yang see. ngajakin. Waktu bareng sama Rian Karman kalau gak salah lu ya. Oh mana ya? Enggak, lu bareng yang ini kok, gue ketemu lu bareng Indra kayaknya. Indra. Terus gue ajak lu. Tahu sih lupa, lupa tapi lu, gue gua bareng lu. Iya. Gue pernah bareng lu Iya, turun iya. weddingan. Ya gue ajak lu waktu itu. Enggak, tapi pertama kali tuh gue ingatnya gue ikut ini cuman Rere tuh si Rere. Oh si Rere. Tapi yang ngajakin gue si Arya Dharma tuh enggak. Arya tahu. Nah, gue diajakin tuh ikut wedding pertama kali. Bantuin mereka. Bantuin mereka. Itu nggak dibayar. Dibayar sih, cuman gue kayak foto gue tuh enggak kayak foto gue gak kepake deh. Nggak kepake. Soalnya kamera gue masih ini 1100D. Oh iya tahu. Lu cuma buat belajar doang lah ya sama mereka ya. Terus lensanya masih yang 50 50 yang, fix, 18. iya, yang kalau gelap dia nyarinya Ngik gitu ya. terus nggak fokus lagi nyata. Nah terus berarti lo ikut. Akhirnya kan lu berlabuhlah di The Rai. Oh, Enggak. Belum. Oh masih Langsung. panjang. Belum. Gimana ceritain coba ceritain. Gue kan masih freelance tuh awalnya, lulus kuliah freelance. Terus gue ini intern gue di Illuminen awalnya. Gue ketemu Indra kan. Gue emang waktu itu kayak sebar portofolio ke vendor-vendor gitu. Buat as a second shooter, third gitu. Nah Indra balas Illuminen waktu itu. Terus berapa kali gitu di Jakarta, akhirnya gue kayak ngajuin diri ke Indra, terus gue boleh intern gak gitu di Illuminen. Oh iya gue ingetnya waktu itu iya bener, gue freelance Indra waktu itu. Kayaknya Lu gua ketemu udah di lu, Indra. iya. Iya gue inget. Iya bener. Indra. Iya bener. Akhirnya gue intern ke Illuminen. Tapi lu ke Bali waktu itu? Ke Bali 3 bulan. Oh sempat ke Bali Ke juga. Bali gue 3 bulan. Di situ digembleng lah sama Indra, belajar sama Indra gitu ya. Belajar sama Indra. Oh, terus habis itu? Habis itu, tapi gue ini balik ke Jakarta. setelah 3 bulan. Kenapa? Habis 3 bulan. Ya ini, sebenarnya kayaknya waktu itu ditawarin lanjut jadi tim gitu. Cuman waktu itu kayak nyokap juga bilangnya kalau bisa di Jakarta gitu. Oh, nyokap kangen lah ya. Iya, itu. Oke. Terus juga gue pikir dulu di Illuminen tuh udah banyak fotografernya. In-house-nya udah banyak gitu. Terus kalau banyak kenapa lu mas takut kalah persaingan atau gimana nih? Ya kan kalau ininya bagusan, kalau udah banyak takutnya kan apa ya? Kuenya makin dikit ya, Ya, buat lu itu ya. salah satunya Oh, gitu. atau lu takut makan kue orang lain. Berarti lu menyanggap diri lu jadi jago banget dong ya? Sombong kali nih anak muda. Enggak, malah karena gue insecure kayaknya. Gue insecure. kayak jangan deh gitu. Oh, Karena jadi takutnya gue gak jadi apa-apa juga gitu. terus akhir balik ke Jakarta. Balik Jakarta, terus freelance lagi. Ketemu gue bantuin AHA. Oh, perjalanan Bantuin banyak AHA. juga ya Iya. kayaknya. ya. Bantuin AHA di Axio berarti. Di Axio, tapi enggak sih, kayak freelance sebenarnya freelance. Oke. Terus dari AHA baru dia kenalin ke Dodo. Kayak Do ada freelance nih gitu kalau mau nyari. Dodo belum buat bentuk Dry berarti ya? Dre kayak udah ada deh. Oh udah ada? Udah baru bikin, tapi makanya ditawarin gitu kayak Do lo mau nyari second shooter nggak nih, ada nih Avat gitu. Seingat gue sih gitu. Tapi waktu itu kondisinya di Bali juga atau di Jakarta? Enggak, gue udah balik Jakarta kan udah. Di Jakarta juga waktu itu Jakarta posisinya juga. sudah ya. Oh dia Udah, sudah balik udah. ya dari Bali ke Jakarta. Tapi masih di Axio. Setelah itu ditawarin, lu bantuin AHA. Iya, AHA freelance. nawarin juga ke Dodo. Iya, kayak kenalin gitu sih nih kalau ada Kenalin. mau nyari second gitu. Heeh. Terus. Terus baru bantuin Dodo. Terus Cocok. diajakin Cocok jadi yaudah deh tawarin jadi join join di gitu. tim dia. Tahun berapa itu? 2000 apa ya? 2019 kayaknya ada awal ya. Oh 2019. Berarti baru juga dong ya?
Di mana Derai? di Derai. Lumayan sih. Berarti awal-awal mula Derai kebentuk lu dari dalam tuh ya? Tahun-tahun pertama Derai lah ya? Iya, masih belum ada studio malah dulu kan Derai punya studio sendiri kan. Yang di Dulu mana? belum Studio ada. di mana? Awal di Sunter ya. Sunter. Kelapa Gading situ deh, deket Gading situ. Awal di situ. Oke. Nah, mau nanya, ada yang mau korek gak? Flashback bentar. Pas waktu lu 3 bulan di Luminan itu ada ilmu apa yang lu dapat dari selama lu intern? Selama gue intern sebenarnya lebih ke, jadi emang bukan kayak orang diajarin gitu sih. Gue emang udah bilang Indra gue pengen ikut yang bulan lo banyak banget weddingnya gitu. Gue emang pengen belajar wedding kan. Gembleng diri lah ya. Jadi kayak yaudah gue ikut, pokoknya tiap kali dia ada shoot apa gue ikut deh. Oke, lebih banyak belajar apa ya, kalau Indra tuh orangnya lumayan tegas gitu sih. Oke. Menurut gue kayak belajar profesional sebagai fotografer kayak di Indra sih menurut gue lihat gitu. Kayak hal-hal kecil kayak lo nggak main HP depan klien lo nggak gimana gitu sikapnya ke klien gitu sih. Terus dari cara berpakaian juga Indra kan Iya. sangat-sangat keren tuh ya. Dia Rapi kan. necis banget kan dia kan. Ya sekarang makin Keren ya. keren sih. Waktu pas gua aja dia necis banget coy. Dia tuh bisa ganti sepatu, ganti jas semua. Pokoknya malam sama pagi sama malam beda settingannya dia. Oke. Settingan. Iya settingan dia buat dia pribadi ya. Keren Oke. sih dia sih. Keren. Nah makanya gue berusaha untuk undang Indra juga waktu itu belum ada waktunya aja nih. Waktu itu terakhir gue undang Indra cuman dia lagi keburu balik ke Bali waktu itu jadi nggak bisa. Nah terus apa ya? Itu yang dia dapat dari Indra Illuminen ya kan waktu pas belajar. Berarti lu belajar untuk disiplin diri lah ya. Cara memposisikan diri lu ketika lu kerja di lapangan. Nah terus bertahap kan lu belajar lagi sama seorang AHA. Apa yang lu pelajarin dari seorang AHA? AHA menurut gue kan Axio ya. Menurut gue Axio jago ke kliennya juga sih. Pendekatan. Kayak, pendekatan, cara bicaranya gitu. Oke. Terus deketnya nggak cuman ke kliennya doang. Maksud gue dia bisa deket sama semuanya gitu loh. Semua yang ada di sana. Iya. Bahkan termasuk Ke vendor. keluarga. Iya, Termasuk ke vendor juga. Ke keluarga sih. Ke Kayak keluarga. klien gitu-gitu. Biasa kan kita suka lupa kan kayak fokusnya ke bride and groom Pengantin doang. doang. Oh berarti dia ngajarin lu kayak kita harus fokus ke semuanya juga. Oke. Terus nextnya dari Derai apa yang lu pelajari dari seorang Dodo? Banyak. Dodo tuh menurut gue orangnya sangat explore gitu sih. Jago banget fotonya. Jadi kayak kalau dulu gue selalu bilang Dodo tuh jagonya kayak dikasih tempat kayak apa, kayak mau kliennya gimana tuh dia bikin fotonya kayak bagus gitu. Oh dia bisa lah ya. Iya, bisa Kreatif bikin, ya orangnya ya. Kreatif banget sih. Memang kelihatan sih dulu waktu pas di PFT juga dia tuh udah paling kelihatan memang berbeda lah. Berbeda memang. Terus jago street kan dia. Jago lah dia. Dia jago sih. Basically memang tuh orang jago sih. Nah terus tuh orang. Ntar gue marah Dodo nih. Ampun dong. Nah oke. Nah yang sebenarnya gue itu kan kalau menurut gue pembukaan lah ya. Biar gue tahu backgroundnya. Lu dan teman-teman juga tahu background nggak. Lu jadi lebih kenal si Afat kan ya. Nah kan akhirnya lu memutuskan untuk berhenti untuk berkarir sendiri di dunia fotografi kan ya Fat ya. Berkarir di Dunia fotografi. ya. Bener kan? Ya berkarir sendiri. Berkarir gitu sendiri sekarang. ya kan. Dari lu berhenti dari Derai abis itu memutuskan untuk berkarir sendiri di dunia fotografi. Nah yang mau gue tanya ini. Sekarang lu kerja sendiri, lu bisnis sendiri. Sama kerja dulu sama Derai. Suka dukanya apa nih? Plus minusnya apa? Gue pengen tahu deh kalau yang lu kerja sendiri deh, kita gak usah ngomong di Derainya deh. Kita ngomong kayak lu apa nih plus minusnya ketika lu kerja sendiri? Kerja sendiri semua dipikirin sendiri sih. Oh. Kayak banyak yang harus dipikirin gitu loh. Gak cuma fotonya doang gitu loh. Sebelum foto juga lu harus mikirin gimana jualan lu gitu-gitu. Oke. Ya kan, habis foto juga gimana maintain kliennya lagi kan. Apalagi sekarang kayak banyak ini kan, lebih gampang dikomplain ya sekarang deh semenjak ada sosmed gitu. Kan dulu juga ada sosmed cuy. Iya, tapi Cuma sekarang trennya netizen orang lebih berani gitu. komplainnya gila-gilaan ya. Kliennya lebih berani ya. Mungkin netizen bukan netizen. Netizen. Mungkin Apa ya? klien tuh semua juga ada lebih pintar kali. Udah bukan lebih pintar, lebih melek akan fotografi. melek, ya betul. Jadi foto video mereka juga lebih melek kali. Mungkin bukan yang lebih gampang komplain ya kalau menurut gue.
Kalau gampang komplain, ya semua juga bisa dikomplainin. Cuman mereka lebih melek aja sekarang. Cuma bisa ini gak sih kalau menurut lu tuh seberapa penting, ini yang gue tanya juga sih beberapa fotografer ya, seberapa penting karya dibandingkan dengan jasa pelayanan lu terhadap klien? Seberapa penting karya dibandingkan Maksud gue gini, poinnya karya versus sama jasa pelayanan lu sama klien, mana yang lebih penting? Apakah karya atau treatment lu ke klien tuh mana yang lebih penting? menurut gue dua-duanya penting, tapi yang lebih menjual sebenarnya karya sih menurut gue. Oh menurut lu karya. Tapi ke klien juga penting. Jadi sebenarnya harus Balance. kenal ke klien gitu sih menurut gue. Kenal bukan sebagai fotografer doang nih, kayak gue datang foto doang. Kayak kebanyakan gue berasa klien gue tuh lebih jadinya lumayan deket gitu sih, lebih jadi temen sih rata-rata klien gue. Soalnya rata-rata gini, dan kalau misalkan nggak tahu nih Fat ya, coba dikoreksi ya. Kalau menurut gua sih kita lebih pentingin ke treatment service ke si klien. Jadi nanti mau karya lu mau ke gimana pun, selama kita deket sama kliennya itu nggak akan jadi masalah. Itu benar nggak sih? Maksudnya kayak kalau lu kan tadi kan prioritinya pertama yang penting karya dulu nih. Ya kan, dari karya itu akhirnya klien bisa menjadi lebih deket sama kita gitu kan. Nah kalau gua pola pikirnya kebalik tuh. Nah kalau menurut kalian gimana nih? Nah kalau menurut saya kita tanya-tanya sama anak viewers kita ya. Oh boleh. Komentar ya Boleh di komen ya. Boleh, silakan teman-teman di komen. Ini ada dua sudut pandang. Kalau dari menurut gua tadi service yang paling utama. Kalau menurut Afat tuh dari karya dulu, baru berambah ke service ya. Mungkin kalau dari posisi gue sih ngelihat memang harus balance, tapi we work in the service industry, jasa. Ya kita mesti ini jasa sih. Ya hasil juga nggak boleh jelek-jelek amat ketinggalan. Ya. Kita mesti keep up the trend, terus style kayak gitu juga semua mesti keep up sih. Cuman ini kan sudut pandang dari Afat yang masih mengikuti perkembangan zaman dunia wedding. Kalau menurut dia karya, karena belakangan ini banyak semua orang banyak datangnya dari lihat karya karya lo dulu, dulu. baru ketemu nyata orangnya enak, baru emang terus banyak klien gue tuh dari mod ke mod gitu. Ya sama temennya, nyata temennya ini gitu. Iya, word of mouth lah. Tapi tetap dari habis lihat fotonya dulu sih, tetap sih. Apalagi sekarang fotografer banyak banget sih menurut gue. banyak banget. Kayak banyak banget yang bagus juga. Jadi kayak emang tetap ngadu di situ juga sih. Oke, kita lanjut suka duka. Suka duka lu kerja sendiri, jadi apa lagi tuh? Itu kan semua mikirin sendiri, bikin sendiri. Terus banyak dikomplain, bisa klien bisa bisa kasih komplain lah ya, sekarang itu lebih risknya mudah. lah ya. Terus apa lagi? Terus apa ya kalau dukanya apa lagi ya? Itu sih lebih manage-nya, jadinya gue harus lebih kerjanya lebih banyak sih sebenarnya. Karena gue harus, terus kan gue ngedit sendiri juga kan. Oh jadi semua lu sendiri nih, dari marketing sampai post pro lu semua sendiri? Marketing untungnya gue ada dibantuin sih, ada marketing gue. Oh udah ada marketing. Tapi post pro gitu-gitu kan masih gue semua kan yang pegang. Tapi hampir kurang lebih 70% lu kerja sendiri dong kalau gitu ya? Bener. Itu pusing tuh ya lo ya? Pusing. Nah oke. Lumayan. Itu dukanya. Gue mau ngomong kalau sukanya, pasti ada sukanya dong. Apa nih? Duitnya gede lah. Belum tentu cuy, kita tanya dulu ya kan, belum tentu duitnya gede. Mungkin dia lebih suka karena karya fotonya, coba gue tahu deh gimana. Ya duitnya juga ada lumayan lah. Oke lah. Berapa tuh untungnya? Langsung tanya dong berapa untungnya? Tembak aja terus. Ya lumayan lah. Ya udah gak sebut, gue bercandain lu doang. Oh, ya oke lah. Oke, cuan, terus habis itu apa lagi? Ya cuan. Terus kayak lebih enak gitu. Kan gue dari dulu sebenarnya pengen explore jalan-jalan gitu kan. Jadi kalau sekarang tuh lebih gampang gitu, gue tinggal bikin open trip ke sini nih. Jadi sekalian gitu loh. Oh jadi jalan-jalan gratis ya. Jalan gratis ya, sekalian kerja sih, sekalian kerja gitu. Nanti takut ya customernya denger, aduh si Afat mau jalan-jalan gratis doang nih. Pantes ngajak mulu. Iya. Open trip mulu dia nih kerjaannya. Terus apa lagi Fat, selain itu Fat? Terus kayak gue karya lebih bebas sih kayak. Lebih bebas. Bikin yang gue mau. Punya style gitu. sendiri. Bener. Oke. Udah style sendiri gitu. Nah, relate nih gue nih, sesuai sama pertanyaan gue emang mau ngubeknya ke situ. Kan tadi lu bilang lebih bebas ya kan. Pasti lu butuh mengulik lebih dong ya kan. Termasuk lu traveling pun juga sebenarnya lu mau mengulik kan ya. Nah gue mau nanya nih, sebenarnya lu tuh
sering gak sih fotografer, gue mewakili ya gue bisa bilang lu mewakili fotografer muda lah ya, fotografer yang masih umur sekitar di bawah 30-an, itu sering gak sih kalian tuh mengasah diri dengan di dunia fotografi kalian? Ya masih sih sebenarnya. Nah caranya gimana Fat, lu ngasah dirinya Fat? Kalau gue sebenarnya kalau gue lebih banyak Pinterest sih, Pinterest guna banget sih menurut gue Pinterest. Oh, lihat referensi malah kalau lu ya. Iya. Tapi kayak menurut gue jangan lihat referensi sebelum deket-deket hari shoot sih. Menurut gue malah jadi ngeblank atau kenapa. Oh, kalau lu mah Jadi kalau gue jauh-jauh. udah jauh-jauh biasa gue udah, jadi di Pinterest gue tuh biasa gue siapin gitu per klien gitu. Gue udah siapin kira-kira gue yang gue demen nih yang sesuai sama kliennya gitu-gitu. Oh, tapi itu kan lu ngasah skill di dunia wedding. Tapi kalau ngasah skill di dunia fotografi, khususnya lu ada nggak? Gue kayak gue banyak nonton film sih. Oh nonton film. Jadi pengambilan angle segala macam Iya. dari film banyakan tuh ya. Sama misalnya ngedirect postnya gitu biasa gue kadang lihat dari film juga sih. Karena kan gue lumayan demen nonton film romance gitu. Widih. Romcom Lu- sebenarnya. Romcom. Lu romantis dong kalau gitu orangnya ya. Enggak juga sih. Nah terus gimana? Ya, biasa kayak gitu kan banyak scene-scene yang gimana ya kayak romantis gitu tuh. Mm-mm. Nah, dari situ sih banyakan biasa. Itu. Oke. Itu lagi-lagi kan berkaitan sama untuk wedding kan ya. Tapi lo ada nggak sih secara umumnya untuk fotografi sendiri gitu loh? Lo ada nggak sih pelajaran untuk ngasah skillnya itu? Buat fotonya teknik gitu ya. Tekniknya lah atau mungkin tempat hunting baru lah atau apa? Lu sering nggak mengeksplor itu untuk mengasahnya itu tuh sering nggak? Sebenarnya nggak terlalu sering sih gue. Tapi kalau jalan-jalan biasa kan gue bareng ini kan yang anak-anak foto juga kan. Biasa tuh pada ada hari yang pada bawa kamera itu loh. Pada hunting pas jalan-jalan gitu. Oh, huntingnya nggak spesifik di mana tuh misalkan? Enggak, harus jadi kita sekalian jalan terus udah pada Random hunting aja sendiri gitu. Random aja. Random aja gitu. Jadi nggak khusus kayak lu Nggak, mesti kemana? Ke Ragunan kayak gitu. Emang lu mesti hunting di Ragunan kayak gitu enggak? Oh jadi nggak kayak gitu, random aja, 9. Sebenarnya sekalian jalan-jalan sih kayaknya itu. refreshing. Tapi itu Iya, teman-teman fotografer wedding juga. Sama. Tapi fotonya ya kan banyak yang fotonya random-random gitu kan. Oh, tapi berarti kecenderungannya tendensinya tuh kalau fotografer wedding pasti berkomunitinya dengan fotografer wedding juga ya. Dia nggak coba untuk kayak berkomuniti dengan fotografer, contoh fotografer analog atau nggak fotografer fashion itu enggak ya? Pasti kalian berkerumunnya dengan wedding juga ya? Enggak juga. Nggak juga sih, tapi banyak. Mungkin lebih gampang kali nyari circle-nya kalau sama-sama wedding. Nah, gue pengen balik lagi nih. Penting gak sih menurut lu kalau kita berkomuniti dengan fotografer dari genre lainnya? Menurut lu penting gak? Ya tadi gue bilang tuh misalkan fotografer street atau fotografer analog atau fotografer fashion, fotografer komersil, penting gak sih menurut kalian? Terlepas dari caranya ya, terlepas dari caranya gimana. Tapi menurut kalian lu ada ketertarikan gak untuk mengetahui mereka? Iya tertarik, soalnya kan gue sebenarnya ada yang brand baju itu kan. Gue tuh jadi banyak follow fotografer fashion jadinya. Oh, Cuman kan emang mungkin karena circle-nya beda jadi gue nggak bisa masuk ke mereka. Iya kan. Terus gak kenal juga, cuman gue masih liatin sih mereka sih. Oh, Emang keren-keren oke, banget oke, gitu. oke. Soalnya kalau gue ya Fat ya, gue nih Dan kecenderungannya kalau gue pengen belajar sama orang nih ya di Instagram gue banyak banget tuh ke expose banget kan ya fotografer bagus segala macam. Biasa gue DM sih langsung, gue nggak pikir panjang, gue DM, gue ajak ngobrol ya kan. Ya gue ajak ngobrol, gue tertarik nih sama karya lu, boleh nggak lu sharing karya lu gini. Sesimpel itu sih kalau gue. Karena kan emang gue sekarang nggak dipungkiri gue udah nggak di dunia fotografi kan, tapi gue masih suka mempelajari dunia apa ya, art lah, seni gitu. Dan kalau gue penasaran biasanya gue cari tahu tuh, gue ajak DM orangnya. Kalau dibalas syukur, kalau nggak dibalas ya udah nothing tulus buat gue. Nah makanya gue penasaran apakah dulu sih waktu pas gue di dunia wedding sih gue mainnya juga sama anak wedding doang gitu. Gue nggak berusaha untuk kayak kenal fotografer lainnya dari genre lainnya gitu. Tapi setelah gue lepas dunia wedding, gue cuman pure buat art, buat kesenangan pribadi gue. Jadi gue lebih explore. Gue bisa ketemu sama fotografer fine art
ya kan, yang namanya Tirta Winata gitu kan. Habis itu gue juga ketemu lagi fotografer cewek yang bergeraknya misalkan di bidang apa ya, di bidang kemarin tuh dia di bidang wedding sih dia sih, sama di bidang apa, DI ya, Adele ya. Adele, DI gitu kan. Jadi kayak gue bisa kontakin mereka tuh. Terus kayak analog ada tuh namanya tuh siapa ya namanya ya, adalah namanya siapa ya, gue ya lupa deh namanya tuh. Jadi lebih luas gitu loh menurut gue, ya nggak sih? Kayak lu kebayang nggak sih kayak ini, karena kenapa gue nanya ini masalah ngasah skill ya. Ngasah skill itu termasuk dengan kita menambah link baru. Kenapa gue nanya itu? Karena kan kalau sekarang umuran lu pasti teman-teman lu lagi ranum-ranumnya untuk menikah nih, dan lu banyak nih jadi klien-klien lu, bener ya? Iya, banyak klien teman sendiri kan. Iya juga kan? Nanti yang merembet akan dia mulut dia bakal sebarin itu ke saudara-saudaranya, bener ya? Tapi itu one day kan akan habis, bener gak sih? Benar. Nah kalau kita berkutat cuma di satu pasar market itu aja bakalan habis. Lu apa nggak coba maksudnya memperlebar link lu dengan tadi bergaul sama fotografer fashion lah, fotografer apa namanya analog lah. Tapi tujuan gue itu loh ya, buat nge-grab market si wedding juga. Iya. Lu nggak tertarik untuk itu ya? Soalnya mungkin gue nggak seberani lu sih kok kayaknya buat nge-DM gitu. Gue aja keringetan kalau DM orang. Gue nge-DM lu aja gue keringetan, takut ditolak sama lu. Gue jawab lu juga keringetan gue. Ngomongin apa sih keringetan? Lu gak keringetan emangnya Dan? Kagak. Oh kagak ya. Nah jadi enggak ya kalau lu ada karena karakter lu lah ya. Iya, kayaknya karakter gue kali ya. Gue kan sebenarnya lebih pendiam kali. Introvert lo ya. Iya, introvert. Oh habis ini lu ngedrain dong kalau gitu ya. Training. Untung gue kasih nasi uduk tadi banyakan dikit. Nah terus kalau misalkan lu bilang lu seorang introvert, gimana lu ngedirect klien lu? Terus gimana lu bisa interaksi sama klien lu? Kalau gue selalu bilang, misalnya kayak bukan junior sih, ke yang orang-orang yang misalnya nanya gue gitu, gue selalu bilang fake it till make it sih. Jadi kalau ke klien emang harus lo kan kerja sebagai profesional gitu. Jadi nggak boleh alasan karena lo introvert tuh nggak mau ngomong gitu. Menurut gue kayak kan lo udah kerja gitu, dibayar lagi. Jadi kayak lo ya harus bisa gitu, ngebangun mood gitu-gitu. Nah bangun mood tuh, seorang introvert membangun mood kayak gimana sih? Menurut gue sih gue kalau depan klien gue beda sih kok kayak. Gue bakal lebih banyak ngomong, bakal lebih nanya. Sama kalau sebelum foto sama klien tuh gue nanya ini backgroundnya segala macem gitu. Jadi gue tahu apa yang mau gue bahas nanti gitu. Nah kenapa gak lu ketika dalam pergaulan juga lu seperti itu? Seperti lu men-treat klien-klien lu. Bisa gak? Bener juga. Bener sih? Ya kan? Itu cara menghipnotis diri dulu dong ya kan? Iya. Masalah mindset. Bener gak? Bener ya? Iya, mindset bener. Nah coba lebih cair dong sekarang dong. Gue guyur lo. Iya tapi belum coba sih gue ke fotografer yang lain gitu ya. Genre lain. Oke. Nah coba dong kasih contoh dong kalau misalkan cara lu mendirect klien lu gimana sih? Pernah gak lu ketemu klien yang introvert? Nah gue penasaran nih, seorang introvert mendirect introvert tuh gimana caranya? Ya tapi kalau misalnya gue tuh ngedirect selalu kayak kan ngelakuin sesuatu gitu. Misalnya lu jalan ke sana pegang tangannya terus anggap tangannya kayak piano gitu. Misalnya gitu gue ngedirectnya biasanya. Oh terus? Tapi kalau misalnya dia nggak masuk banget nih, misalnya kan ada introvert kagak masuk banget kan omongan kayak gitu. Iya. Ya gue bikinnya bakal lebih kaku lagi gitu. Kayak ya udah jalan ke sana aja, stop sampai nabrak dia dikit. Udah liatinnya pokoknya liat ke pasangan aja gitu. Oh gitu. Lebih pokoknya interaksinya ke berdua gitu, ke mereka berdua. Gue nggak bakal kayak ke guanya gitu, nggak sih. Oke. Nah Fat, menurut lu fotografi itu sekarang yang profesi sudah lu jalankan ini, itu kayak metode lu untuk belajar juga gak sih sebenarnya kalau menurut lu pribadi? Belajar tentang pengembangan diri lu gitu, termasuk gak itu? Iya masuk. Masuk ya? Karena seorang introvert bisa membina seorang introvert tuh pembelajaran diri banget tuh menurut gue. Tadi gue bingung, gila cara dia gimana kalau introvert sama introvert saling mendirect gitu kan, bingung juga. Tapi gue tadi kagum dengan cara lu sih, kayak ya berarti gue men-treatnya kalau orang introvert kan kaku kok, ya udah berarti caranya gue ya dia ya kaku aja udah. Nggak bakal gue paksain kayak lo harus ini jungkir happy balik gitu ya. Iya jungkir balik. Oke. Sekarang gue maksa lu buat kayak lebih cair nggak bisa ya?
Nggak tahu lu gimana cara lu coba. Nah makanya gue belajar dari lu, gue gak bisa, gue bingung. Ngorek lu lumayan susah kayaknya nih. Oke, kita ngomongin ke ini deh. Background lu kan bisnis, ekonomi. Kuliahnya benar. Apa, akuntan atau manajemen? Ya, Manajemen. Manajemen. Oke. Kepake nggak buat kerjaan lu sekarang ini? Bener juga tuh ya. Kurang sih kayak. Gue kuliahnya waduh, nih yang nonton nanti keluarga Jadi gue. sebenarnya kuliah perlu nggak sih? kuliah tuh lebih ke koneksinya sih menurut gue ke teman-temannya. Kalau ke ilmunya lupa sih gue belajar apa ya. Wah nyokap lu sedih sih. Tapi lulus. Tapi lulus ya. Lulusnya lumayan kok nilainya. Lupa juga sih. Oh, berarti dia lebih penting kuliah itu adalah koneksi. Itu good sih. Itu good point sih emang sih. Betul. Tapi udah dibayar mahal-mahal, cuma koneksi doang. Harus balik modal tuh BEP tuh ya. Di modal berapa tuh harus BEP. Udah BEP belum sejauh ini? Harusnya. Udah BEP belum? Udah uang kuliah? Udah lah kayaknya. Udah mantap. Udah. Ya gitulah. Ya terus sekarang tadi lu sempat ngomong bisnis. Lu ada bisnis jualan tentang fashion, baju. Nah itu gimana tuh ceritanya? Kok akhirnya dari seorang anak ekonomi belajar fotografi, akhirnya suka fotografi dan terjun di dunia komersil fotografi, terus tiba-tiba sekarang bisa di bisnis baju. Baju tuh awal mulanya tuh karena wedding juga sih menurut gue. Kita pekerja wedding tuh bajunya menurut gue itu aja. Cupu ya, hitam. Iya hitam sama lagi biasa. Kadang Uniqlo lagi, sepin Uniqlo ya? gitu. Makanya waktu itu kebetulan saudara gue sepupu ngebikin brand baju. Gue bilang bareng aja sama brand baju kemeja cowok gitu. Biar gue bisa pakai sebenarnya. Biar gue bisa pakai. Ya. Iya, biar beda sendiri gitu. Pakai. Gitu. Jadi awalnya dari situ. Dari situ malah jadi akhirnya bisnis. Bikin kemeja. Namanya apa sih? Inside Baijo. Inside Baijo. Baijo. Itu plesetan baju semuanya. Iya. Tapi namanya necis juga sih Inside Baijo. Iya. Itu dia baju-baju gombrong eksersis itu loh Dan. Kaos atau kemeja? Lebih banyak meja sih. Oh oke. Meja cowok. Tapi sebenarnya unisex sih. Unisex. Oh, oke. Inside Baijo. Baijo. Jadi jualan nih gue. Ya nggak apa-apa. Boleh dong. Iya tahu kan. Boleh. Nah, lu bisnis sekarang. Nah, terus lu mau nerapin bisnis lu fotografi itu lu akan selamanya pakai nama seorang Afat Jaya atau lu akan jadikan bisnis, Fat? Kayak bakal tetap Afat Jaya sih. Jadi lu menganggap berarti ini akan berhenti ketika usia produktif lu berhenti dong ya? Karena lu udah punya visi misi lainnya, bentuk bisnis lainnya pastinya. Iya. Oh jadi nggak cuma di fotografi wedding ini? Iya. Tapi emang dari dulu gue udah mikirnya gitu sih waktu yang mantep. Jadi kayak emang apa ya? Kita kan ada usia produktif kalau fotografer ya kayaknya. Betul. Udah nggak kuat lah gitu kayak kalau wedding back to back sih kayaknya agak pegel ya mungkin nanti kalau usia gue misalnya udah berapa gitu. Jadi emang kayak gue udah mikir sampai 30-an gitu gue udah harus punya bisnis lain gitu sebenarnya. Annya tuh berapa? Foto. Annya tuh berapa tuh? 39 juga an. Iya, 39. Iya 29 hari. 35 tadi. Dulu gue mikirnya 35. 35 lu udah off gitu ya. Iya, jadi motonya buat benar-benar yang gimana nih bukan Selektif. seneng sih. Iya, selektif banget client gitu ya banget ya. Harganya pun bisa tinggi banget enak-enak lu ya kan. Nggak harus gitu ya. Gak tahu gua gak tahu. Oh tapi lu udah punya mindset harus punya bisnis lainnya di luar dari fotografi wedding. Iya. Weddingnya itu nanti akan jadi sisi idealis lu. Mau klien gak bayar pun gak apa-apa ya Fat. Iya gak masalah sih. Kalau penting lu happy ya kan. Pas ngejalanin wedding. Dan wedding kliennya emang pengen gue fotoin. Yep. Gak masalah banget. Yep. Itu yang gue rasain sih sekarang ini memang sih. Itu rasanya yang feel-nya happy banget tuh. Happy banget kan. Apalagi kliennya emang pengen gitu. Iya. Sampai gue tolak halus gitu kan. Aduh gue udah punya kamera digital gitu kan. Oh ya gak apa-apa kok pakai kamera analog aja. Wih di fotonya blur-blur juga gak apa-apa kok. Oh jadi dia udah gak tahu kalau gue udah gak bisa motret ya kan. Harus buka dulu lagi. Iya harus buka dulu kacamata. Gue lihat dulu aduh.
Aduh, tapi ya gue happy sih sama tuh kayak lo ya, ya happy. enaknya gitu ya. Dan tuh ditanya berapa nih kok bayar kok? Aduh, gue nggak jualan. Dipaksa-paksa gue nggak jualan gitu, udah deh. Sebut juga harga. Enggak nggak sebut lah. Gue bilang ke dia, Kirain nih Pak. beliin gue film Oh, aja, iya, beliin gue film buat nanti produksi lu ya kan, sama nanti proses cetaknya. Nanti kalau kita lihat lu suka atau enggak karyanya. Kalau dia suka, gue kasih harga mahal. Ya kan? Baru ya. Satu foto gue kasih jual 50 juta gitu kan, 50 juta. Jangan didengar. Ini orang gila. Ini orang gila. Oke, terus bisnisnya apa nih? Kan udah satu lu nyicil nih, satu Inside Bajo ya kan, Baijo. Habis itu mau Gak buat ada cuy. ada Inside Bajoe. Oh Bajo. Baejo, Inside-nya- Baejo. Bajoe. Inside bukan inside cuy. Oh inside dalam. Iya, dalam. Inside. Ya, Bajoe. Baejo. BAE. Oh ini inside Nah, dot ya. lihat dong fotonya keren-keren banget. Ini buat teman-teman yang kalau belum Inside lihat dot. bisa lihat karyanya Afat di luar di fotografer wedding tapi foto fashion. Jadi kayak gitu tuh keren banget. Nice. Iya, baju bagus-bagus kan. Nah, oke. Waduh. Gue kaget loh. Iya, gue pikir apaan? Efek apa? Anjir tuh apaan? Gue pikir gila, serem banget. Nutupin gue. Gue pikir ada Iya, pas banget lagi. Pas tuh ya. Berubah warnanya. Keren juga. Keren tuh, nih. keren. Gua mikir keren juga. gimmick. Nah, oke Fat. Jadi ya udah kurang lebih ya kita udah tau lah Afat kayak gimana sekarang dan bisnisnya gimana. Tapi mau gue tanyain tuh bisnis yang lainnya lu masih belum tahu ya mau apa ya? Tapi kayak ke makanan sih. Oh makanan. Jadi baju, habis itu ada lagi F&B nanti. Fat, jadi bisnisnya tadi fotografi nanti jadi project idealis, habis itu nanti foto Inside Bajoe itu udah Baejo. Iya. Itu juga bisnis lu yang lainnya, tambah lagi nanti mau tambah F&B gitu ya. Yes. Oke, gue tahu nih visi misinya. Lu mau ditanya lagi nggak? Ya cukup. Belum cukup. Nah, jadi yang bisa gue simpulkan guys dari seorang Afat ini dia seorang fotografer yang tetap mengutamakan karyanya untuk menjual karyanya secara baik ya kan. Demi kepuasan si customernya. Terus juga dia mengasah skillnya itu tadi salah satunya tuh ya dia banyak lihat nonton movie ya kan. Tapi memang yang gue cukup kaget sih itu ya seorang introvert bisa mendirect seorang orang introvert lainnya itu tuh keren banget sih ya. Nah terus ya gue rasa itu aja sih. Ada yang mau tambahin gak Dan? Enggak sih. Gak ada ya. Ya Pat ada yang mau tambahin Pat? Ada sih. Nggak ada. Ya lumayan ya gue seorang extrovert ya gue bingung nih menggali seorang introvert gue juga bingung. Tapi menarik ya seorang introvert yang bisa terjun ke dunia wedding itu benar tantangan sih dan pembelajaran sendiri buat diri dia untuk mengembangkan diri dia nih teman-teman. Jadi semoga buat orang-orang introvert yang bilang gue merasa nggak sanggup buat ketemu orang, buat fotoin orang segala macam ya itu ya ini Afat bisa jadi kok seorang fotografer sinias muda yang jago sinias ya seorang fotografer muda yang jago banget dan karya-karyanya boleh dilihat di By Afat Jaya ya. By Afat Jaya ya. Luar biasa. Oke teman-teman kita rasa cukup untuk podcast yang untuk mengorek-ngorek Afat. Jangan lupa di like, subscribe dan komen dan kasih masukan buat kita ya kan. Masukan-masukan positif apa aja yang bisa buat kita berkembang. Terus buat teman-teman yang mau jadi host juga welcome ke sini buat kita belajar bareng di sini di Dark Room Talk ya. Pinggir jurang boleh nggak komennya? Pinggir jurang juga boleh komennya silakan. Tapi ya di sini kita saling menghargai lah. Ya. Oh iya baik. Pinggir jurang Nanti boleh lah tapi ya, nanti ya lah. bercanda-bercanda dikit lah ya teman-temannya jangan pinggir jurang banget. Tapi kalau buat kita buat apalagi hostnya sama co-hostnya mau di pinggir jurangin boleh nggak apa-apa silakan. Oke, see you teman-teman. See you bye bye. Thank you ya Fat ya. Thank you banget. Thank you.